Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kok aneh ya sekarang ini, kok Anies Baswedan diungkit-ungkit terus atas pernyataan di 2019. Waktu itu Anies Baswedan mengatakan saya tidak ingin maju menjadi calon presiden kalau Pak Prabowo maju. Itu pernyataan di 2019 bukan di 2023 begitu. Kok sampai hari ini ngotot sekali ya. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno menjustis bahwa Anies Baswedan melanggar konstitusi, padahal tidak begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen. Sampai segitukah di framing Anies Baswedan begitu kan? Ini cukup menarik juga begitu kan. Ini Anies harus batal nyapres jika Prabowo nyapres. Wow, haruskah seperti itu? Mari kita baca. Orang yang gak punya akhlak dan adab kayak gini mau jadi presiden. Sama ya mentor politik yang sudah mengambil dari kotak sampah saja dihianati, apalagi rakyat sayang sama sekali gak ada saham apapun ke manusia penjilat bibir ini. Coba deh kalian itu berpikir jernih dikit. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Haha, kok gitu Jokowi bohongi rakyat kok nggak ada sanksinya ini. Tapi tunggu dulu, wawancara itu terjadi 4 tahun yang lalu ketika Prabowo mau nyapres di 2019. Anies telah menepati janjinya tidak nyapres, bahkan juga tidak nyawapres. Info tersebut yang mesti digarisbawahi. Betul. Itu untuk pencapresan 2019 dan Anies melakukan sumpah jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta purna tugas dan sukses. Enggak kayak mantan wakil Anies yang Gerindra udah kebelet jadi wakil Prabowo Subianto tapi kalah. Jadi sekarang ungkit masa lalu kadaluarsa bro. Ura. Ya kenapa Pak Sandi mengatakan seperti itu? Seharusnya hal-hal sepele itu tidak perlu diungkit begitu kan. Tapi yang kena tampol dari netizen adalah Pak Fadlizon begitu kan. Yang selama ini santai-santai aja begitu, tapi Pak Fadlizon belum memberikan klarifikasi itu begitu. Daripada recokin Anies Baswedan, lebih baik Prabowo dan Gerindra ya tagih perjanjian batu tulis atau bikin surat wasiat lagi seperti 2019 timbul tenggelam. Justru idealnya ada dua capres di Pilpres 2019, Prabowo Subianto melawan Anies Rashid Baswedan. Ini banyak sekali begitu kan. Walaupun Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sudah di-endorse oleh Pak Jokowi ya tidak menjadi masalah juga karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Tapi perlu ringan, kenapa? Kan udah di 2019. Terus kalau Prabowo mengingkari dan bahkan mengkhianatkan rakyat pendukungnya. Banyak yang sebenarnya kecewa terhadap Pak Prabowo hari ini dan bahkan suara-suaranya bisa dibilang cukup kecil hari ini begitu kan. Kenapa? Karena ada penurunan begitu kan. Dan seolah-olah ada yang menyerang ya terhadap Anies Baswedan dari narasi-narasi itu, terutama dari Pak Sandi ini begitu. Kok bisa mengatakan seperti itu begitu kan? Prabowo cemas Pak Anies Baswedan dengan mudah menuju ke Istana Negara Jakarta. Jadi cara-cara menggembosi cinta rakyat Indonesia yang sangat tinggi pada Anies Baswedan. Tenang Pak, andaikan Anies Baswedan jadi presiden, Pak Prabowo tetap menjadi Menhan. Ini perjanjian nggak berlaku karena Prabowo juga mengkhianati pendukungnya dengan ikut masuk ke pemerintahan. Tiada perjanjian yang abadi dalam politik, yang abadi hanya kepentingan. Rakyat akan mati suri kalau Bapak Anies mundur. Bisa lawan politik kota kosong. Apa urusannya Prabowo kok harus batal? Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Mau milih yang A si B ya silahkan begitu kan. Tetapi jangan sampai ada rasa kebencian terhadap sesama bangsa kita begitu. Tak ada yang bisa mengatur agar Anies mundur, yang ada bagaimana cara Anies bisa jadi presiden dan pemimpin perubahan, itu jalan satu-satunya. Tidak dewasa dalam berpolitik berjanjian seperti itu, bisa jadi seperti itu begitu. Karena di sisi politik ada kepentingan tertentu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies harus batal nyapres jika Prabowo nyapres. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari video wawancara Najwa Shihab dengan Anies Baswedan 4 tahun yang lalu beredar kembali, bahkan ada tambahan tayangan podcast di akun YouTube Akbar Faisal bersama Sandiaga Uno.
Intinya kurang lebih Anies tidak akan maju capres jika Prabowo nyapres, dan Prabowo telah memutuskan untuk tetap nyapres di 2024. Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan? Apakah akan menjadi batal nyapresnya? Benarkah pernyataan itu? Ya, memang pernyataan itu benar. Anies tidak akan mengkhianati Prabowo dan Anies telah membuktikan tetap setia kepada Pak Prabowo dan Gerindra. Tetapi Anies memilih fokus untuk melayani masyarakat Jakarta sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi tunggu dulu, wacana itu ya, wawancara itu terjadi 4 tahun yang lalu ketika Prabowo mau nyapres di 2019, dan bahkan Anies telah menepati janjinya tidak nyapres, bahkan juga tidak nyawapres. Sayangnya Prabowo dikalahkan pihak Jokowi dan gagal menjadi calon presiden di 2019. Yang terjadi malah Prabowo bergabung dengan rezim Jokowi yang telah merampas kemenangan. Aneh bukan? Ya, ini menjadi pertanyaan publik begitu. Ya, menurut saya aneh juga begitu kan. Seharusnya menjadi oposisi yang kuat itu sangat baik begitu kan. Biar ada seimbang, biar negara kita dikontrol begitu kan. Ada yang mengontrol juga sebagai oposisi. Masa jalan satu-satunya adalah partai PKS yang kemudian menjadi oposisi terus begitu kan. Jadi kalau memang berkoalisi oposisi, ya saya rasa sebagai Partai Demokrat menjadi oposisi yang kuat begitu kan. Ya, biar apa? Biar negara kita dikontrol oleh mereka begitu kan. Kalau masuk rezim semua, masuk di pemerintahan ini, siapa yang mengontrol rakyat? Rakyat seolah-olah ya tidak punya kekuatan besar kecuali dia punya orang yang kepercayaannya begitu kan. Rakyat apa mau apa sekarang? Harga BBM semuanya serba naik kok, walaupun kekuatan ada di tangan rakyat, tapi untuk penguasa yang mana begitu kan? Tidak sampai ke gitu begitu. Malah orang-orang yang ngotot sekali malah dihabisi begitu kan. Iya seperti itu begitu logika kita begitu. Dengan bergabungnya Prabowo ke dalam rezim Jokowi, citranya bukannya bertambah baik tapi malah lebih buruk, dan dituduh telah mengkhianati para pendukungnya, terutama kaum emak-emak dan umat Islam yang dikomandani oleh para ulama dan garis lurus. Sedangkan untuk tahun 2024, Anies tidak mempunyai janji apapun dengan Prabowo atau Gerindra. Secara logika, akal sehat perjanjian itu tentunya hanya berlaku ketika Prabowo maju nyapres di 2019. Bahkan masa Prabowo mengurung Anies untuk tidak bergerak, jadi tidak ada halangan apapun bagi Anies untuk maju sebagai capres di 2024. Dari pernyataan inilah yang kemudian menjadi spekulasi hari ini begitu, seolah-olah Pak Sandi ini lempar batu sembunyi tangan begitu kan. Bahkan yang disuruh cek adalah Fadlizon begitu, dan Fadlizon sampai hari ini memberikan klarifikasi atau apa begitu. Dia maju mundur dia kena begitu kan, Pak Fadlizon ini begitu kan. Karena pada hakikatnya Fadlizon itu masih sayang sebenarnya kepada Anies Baswedan begitu. Ya, saya rasa dari perkembangan inilah yang kemudian mungkin ada yang rasa sedih ya dari Pak Sandi yang mengatakan seperti itu begitu kan. Ya, siapa suruh loncat sana loncat sini begitu. Bahkan satu hal lagi, Anies maju capres itu bukan keinginan apalagi ambisi pribadi, tetapi karena tuntutan rakyat. Rakyat yang menghendaki untuk maju karena berharap untuk adanya perubahan yang signifikan. Setelah negara dan bangsa ini dihancurkan oleh rezim ya Jokowi topangan oligarki Taipan. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Sangat berani dia mengatakan seperti itu begitu. Hanya Anies yang memungkinkan memimpin Indonesia dengan benar. Jika Prabowo akan maju lagi sebagai capres, itu hak dia, tidak ada yang akan menghalanginya. Rakyat sudah menilai bahwa dengan skema siapa Prabowo itu, rakyat tidak bisa dipaksa untuk memilih Prabowo. Tapi untuk menghalangi Anies majunya pres, no way, tidak ada klausalnya. Jadi Anies akan tetap maju dan memenangkan pertarungan dengan izin Allah dan dukungan rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita, bahwa seolah-olah apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu ya dianggap sebagai apa ya, sebagai mencederai sebenarnya untuk Anies Baswedan begitu kan. Tetapi untungnya publik itu cerdas luar biasa menanggapi hal seperti ini begitu kan. Dari pernyataan itu kan 2019, 2017, 2019 begitu, ketika Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden begitu. Berapa kali Pak Prabowo mencalonkan presiden begitu kan, dengan Ibu Mega, dengan Hatta siapa lupa saya, terus kemudian dengan siapa yang terakhir itu, dengan Pak Sandi 3 kali ya, 4 kali dengan hari ini ya. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia tahulah siapa yang membutuhkan bangsa kita,
yang membutuhkan sosok pemimpin yang baik untuk masa depan Indonesia atau demokrasi kita ke yang lebih baik begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.